Lux Christi. Saudara-saudari yang terkasih, semoga damai Kristus selalu beserta kita. Hari ini, Senin 28 September 2020. Saya Leonardus Galih Wahyu Pambudi dari Paroki Santo Stefanus Surabaya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Sebelum merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kelimpahan kasih yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau masih mempercayakan kepada kami tugas pelayanan yang harus kami emban, baik itu dalam keluarga, komunitas gereja, dan juga masyarakat. Hindarkanlah kami dari kesombongan rohani, agar kami semakin mampu mewartakan kebaikan-Mu kepada banyak orang. Biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan dalam setiap karya dan pelayanan kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pemikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barang siapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak merenungkan sabda Allah tentang Yesus yang menanggapi pertengkaran di antara para murid-Nya dengan tenang dan bijaksana. Tanggapan Yesus mungkin tidak terbayangkan oleh para murid yang saat itu sedang berseteru, membahas siapakah yang terbesar di antara mereka. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di antara mereka dan bersabda, "Barang siapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barang siapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar."
Yohanes merespon jawaban Yesus dengan pembicaraan yang tampaknya tidak berkaitan dengan jawaban Yesus, yaitu tentang seseorang yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, tetapi dilarang karena bukan bagian dari kelompok mereka. Kembali Yesus dengan bijaksana menjawab, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sekalian berpikir, karena sudah merasa banyak terlibat dalam kegiatan gereja, mengambil peran-peran penting dalam pelayanan gereja, membantu secara materi, memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk gereja, serta sudah melakukan banyak kebaikan, sehingga seakan-akan kita bisa menuntut kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah memberikan segalanya untuk-Mu. Lalu apakah yang aku dapat?" Kita meminta Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau, setimpal dengan apa yang kita sudah berikan kepadanya. Perdebatan para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka bisa jadi juga menjadi dialog yang ada dalam diri kita pribadi. Ada pertentangan ego yang muncul dalam diri kita. Inti perdebatan di antara para murid adalah mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mencari siapakah yang paling layak mendapat tempat di sisi kanan dan kiri Yesus saat Dia datang kembali menjadi Raja. Setelah mereka melakukan banyak hal dalam nama Yesus, mereka meminta hak untuk menjadi yang terbesar. Kita pun mungkin seperti para rasul yang kerap mendikte Allah, memaksa Dia melakukan apa yang kita inginkan. Ini merupakan kesombongan rohani. Penyakit hati yang menyerang seluruh aspek diri kita, menjadikan kita selalu melakukan tawar-menawar dengan Allah, merasa diri paling pantas dan layak mendapatkan berkat yang lebih besar dari Allah atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Tidak jarang kita pun merasa iri atas pencapaian orang lain dan mengatakan pada diri kita sendiri, "Seharusnya aku yang mendapatkan hal itu, bukan dia." Hal ini sama halnya dengan rasa iri yang muncul dari para rasul saat mereka melarang orang yang melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus. Kita berlomba-lomba melakukan banyak hal baik, namun dengan tendensi yang negatif. Teguran pada para murid juga menjadi teguran bagi kita sekalian. Tuhan mengajak kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan pelayanan bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan difabel. Tanpa ada tuntutan ini dan itu, permohonan ini dan itu, sehingga seakan-akan kita dapat membeli berkat dan rahmat Allah dengan kebaikan dan pelayanan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Marilah kita melayani Tuhan dengan sederhana. Melayani Dia dalam diri sesama kita. Dan biarlah namanya yang semakin dipermuliakan dalam setiap karya dan pelayanan kita. Biarlah Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Tidak ada alasan untuk bermegah dalam pelayanan. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan bagi sesamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sapaan sabda-Mu pada hari ini. Ajarilah kami untuk semakin mencintai-Mu dalam diri sesama kami, bahkan mereka yang tersingkirkan. Semoga cinta-Mu mengobarkan hati kami untuk selalu bersemangat dan rendah hati dalam melayani umat-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.